Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini LG Limba Official bikin videonya malam. Hampura kalau videonya kurang jelas karena saya memakai HP kentang lagi begitu sahabat. Dan terima kasih juga yang sudah mampir atau setia di LG Limba Official. Kemarin masih ada yang bertanya, Bang, saya pengen bisa usaha khususnya di limbah rongsok atau perlimbahan, gimana ya cara mengembanginya? Oke, nanti saya jawab kawan. Sebelumnya ini kardus kawan, besok kita mau rilis nih kawan. Kardus besok kita mau rilis, mau dijual terus. Sama ini kones kawan, kones kecil nih, kones kecil. Besok kita mau rilis kawan. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Di komentar ada yang ngomong gimana cara ngembangin biar usaha rongsok itu berkembang kawan. Begini sahabat LG Limba atau kawan LG Limba, sebenarnya saya juga nggak tahu atau belum bisa di bidang usaha karena bukan ahlinya begitu sahabat. Cuman begini, menurut yang saya pahami setiap hari nih kawan, untuk mengembangkan limbah itu sebisa saya untuk mengasih tahu informasinya kawan. Ini kawan-kawan LG Limba Official kawan, petakan kamarnya nih. Nah, kebetulan di sini kita masih ngelembur ngupasin bodong atau pet begitu sahabat. Jadi kisi-kisinya begini kawan, untuk mengembangin pengen usaha atau pengen berkecimpung di rongsok atau perlimbahan itu, saya berbicara di sini yang punya duit. Saya berbicara yang punya duit. Kalau ngobrolin yang nggak punya modal atau nggak punya duit itu lain lagi kawan. Saya di sini berbicara untuk pemula yang punya duit. Usaha limbah itu kalau yang satu tadi saya ucapkan duit atau modal. Kedua kali cari tempatnya di pinggir jalan begini nih kawan sahabat. Ini jalanan perdesaan tapi lumayan besar karena dari sini ke sononya ujungnya lingkungan industri. Utamakan pinggir jalan tempatnya begitu sahabat. Jadi maksudnya begini, satu modal duit ada kan berarti. Kedua kali cari tempat pinggir jalan itu supaya akses keluar masuk atau orang mampir jual barang atau kalau yang punya anak buah biar nggak kejauhan. Terutama buat akses yang jual barang. Jadi orang lewat ini otomatis kan tahu bahwa di sisi jalan itu ada lapak limbah rongsok. Itu yang kedua. Ketiga kali yang punya modal atau yang punya duit itu pengen usaha limbah rongsok itu apa aja maunya, apa aja. Syukur maunya berkecimpung di semua jenis. Tapi yang paling gampang ini nih sahabat. Ini yang paling gampang. Yang paling gampang kalau kita ada modal mau berkecimpung di limbah, yang paling gampang ini nih, pet, bening atau bodongan. Ini paling gampang. Orang yang tidak berkecimpung di rongsokan itu secara kasat mata juga udah pasti tahu itu botolan laku. Terus untuk memilahnya juga pasti tahu kawan. Jadi yang paling gampang kalau punya duit sahabat, ini paling gampang untuk ditekuni. Yang paling gampang, syukur kawan LG Limba Official yang mau berkecimpung di limbah itu punya modal mau ditekuni semua. Cuman itu harus melalui proses. Itu yang ketiga. Yang keempat begini, hubungannya dengan yang punya duit. Duit itu bisa berbicaranya begini, kalau Anda belum ahli tapi pengen berkecimpung di bidang rongsok, Anda harus mencari seorang pekerja yang udah ahli. Nah itu, mencari seorang pekerja yang udah ahli. Nah terus biar hitung-hitung kawan
ngikut belajar sama pekerja Anda yang udah ahli, begitu kawan. Jadi paling tidak oke, kita berkorban untuk membayar lebih gede di pekerja yang ahli supaya kita bisa belajar paling tidak 3 bulan, begitu sahabat. Nah terus begini, satu, siapkan tadi maksudnya begini, kalau ibarat orang penggulat atau apa, siapkan mental terus membangun keharmonisan antara bos dengan anak buah. Itu yang harus punya 2 anak buah. Kalau yang tidak mau punya anak buah berarti kan harus turun tangan langsung bawa mobil dan ngampas atau muter-muter di lapak kecil, begitu sahabat. Berarti sahabat harus punya daya saing di pembelian sesama tukang limbah, begitu kawan. Jadi kalau yang udah ahli biasanya begini, persaingan 100 sampai 200 perak juga pasti diserang karena udah tahu keuntungan dan resiko pembelian barang tersebut. Tapi kalau yang baru berkecimpung di limbah rongsok itu biasanya kan ada keraguan. Nah itu tadi balik lagi di perkataan nomor 4, harus punya tangan ahli atau pekerja yang udah ahli. Anda harus berani bayar mahal selama 3 bulan atau 4 bulan, hitung-hitung sambil belajar, begitu kawan, biar tahu resiko jual beli limbah itu, biar tahu, begitu. Ini pun walaupun gampang mudah dilihat, tetap ada resikonya sahabat. Biasanya beli di dalam karung itu yang begini nih, suka ada air sedikit, kotor, kadang bekas lem. Itu resikonya kawan. Tapi untuk para pemula ini yang paling mudah ditekuni kalau Anda mau berkecimpung di perlimbahan atau rongsok, begitu sahabat. Kalau mau berkecimpungnya di semua jenis rongsok, balik lagi di jawaban yang nomor 4, harus punya tenaga ahli, begitu maksud saya. Oke, kalau kisi-kisi atau penjelasan saya tentang pengembangan soal usaha limbah atau rongsokan itu, pasti semua usaha itu ada risiko, ada untung, dan pasti ada, maksudnya fase peningkatan atau cara membangunnya gimana. Nanti juga kalau udah berkecimpung pasti tahu sendiri, lambat laun pasti bisa sendiri, begitu, karena melalui pengalaman di medan perdagangan rongsok, begitu kawan. Oke, kalau video ini ada manfaat, ada pengetahuan, silakan like, share, komen, dan yang paling penting subscribe-nya kawan, karena subscribe itu gratis. Kalau video ini ada inisiatif atau pemicu semangat untuk sahabat LG Limbah Official membangun usaha di bidang apapun, terima kasih yang sudah menyimak, dan terima kasih juga yang udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata, maklum saya juga bukan ahlinya kawan, tapi paling tidak saya memberikan edukasi sebisa saya mungkin, begitu kawan sahabat LG Limbah Official. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.